Ya, kembali lagi bersama saya, Christopher Brave, di mana pada saat ini tentunya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Oke, nah kita langsung saja. Kita bicara tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Tentunya yang harus kita ketahui lebih dahulu adalah ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Jadi cita-cita yang dimaksud ada di sini adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan dan juga paham. Oke, kita lanjut. Nah, di samping itu ada juga pengertian ideologi menurut para ahli. Nah, yang pertama Sujono Sukanto. Ia menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Itu menurut Sujono Sukanto. Kemudian menurut Frans Magnus Suseno yang mengatakan bahwa ideologi adalah sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Oke, itu pengertian ideologi menurut para ahli. Nah, kita bicara tentang sifat-sifat ideologi. Tadi disebutkan ada ideologi terbuka, bahkan pun ideologi tertutup. Nah, kita bicara tentang ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka. Nilai-nilai dalam ideologi tidak dipaksakan dari luar, bahkan pun digali dari masyarakat itu sendiri. Mengambil yang bersifat positif dari ideologi yang ada. Jadi kalau kita melihat ideologi terbuka itu adalah tentang bagaimana kita mengambil ide-ide dari masyarakat itu sendiri. Bahkan pun ide yang bersifat positif. Tentunya seperti contoh ya, kalau kita lihat itu adalah Pancasila. Kemudian kita masuk ideologi tertutup. Nah, kalau bicara ideologi tertutup, tentunya ideologi tertutup adalah sistem pemikiran yang tertutup. Artinya nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita dari pencetus ideologi tersebut. Jadi seperti kalau kita lihat contoh yang ada adalah paham-paham yang ada. Seperti paham komunis, paham Leninisme, dan Marxisme. Jadi itu merupakan paham-paham yang dicetuskan oleh seseorang tokoh yang benar-benar ingin mencetuskan ide-ide pemikiran. Itu masuk dalam kategori ideologi tertutup. Oke, kita lanjut. Nah, dalam perkembangan selanjutnya tentunya kita dapat mengetahui bahwa Pancasila itu sebagai ideologi nasional. Nah, di mana dikatakan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Pancasila sebagai dasar yang sekaligus sebagai ideologi nasional. Kemudian nilai dan fungsi filsafat Pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pun secara melembaga dan formal, kedudukan dan fungsi Pancasila ditingkatkan dari filsafat hidup menjadi filsafat negara. Itu Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tentunya kita mendapati ada dua hal penting yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama pandangan hidup bangsa.
Nah, bagaimana pandangan hidup bangsa? Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Jadi itu kategori Pancasila pandangan hidup bangsa. Lalu bagaimana dengan pandangan hidup masyarakat? Nah, dalam pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi itu maksud dari pandangan hidup masyarakat di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke? Kita lanjut. Nah, selain daripada itu, Pancasila juga bersifat fleksibel. Nah, mengapa bersifat fleksibel? Karena di situ ada 3 unsur penting, yaitu yang pertama nilai dasar, di mana nilai yang diinginkan oleh semua manusia, nilai yang tidak berubah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berubah adalah nilai operasionalnya. Sementara nilai yang kedua yaitu nilai instrumental yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum positif lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai praksis. Nah, Pancasila bersifat praksis atau bersifat abstrak atau implisit yang terkandung dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari, di mana kita saling menghormati, kita kerjasama, bahkan pun adanya kerukunan. Oke, jadi itu Pancasila bersifat fleksibel. Iya, oke, jadi dengan begitu tentunya materi kita saat ini bisa kalian pahami dan tentunya semoga bisa bermanfaat. Oke? Ya, nantikan materi-materi selanjutnya di video saya selanjutnya.